Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragul Ulfa Mariana, NPM 18690012, akan menjelaskan mengenai cookies. Pengertian cookies merupakan salah satu jenis makanan ringan dan merupakan salah satu jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak, berkadar lemak tinggi, relatif renyah bila dipatahkan, dan bertekstur padat. Cookies memiliki ciri yang berwarna kuning kecoklatan, bertekstur renyah, berbentuk tipis datar atau pipi, aroma harum, dan memiliki rasa yang manis. Cookies dapat dipandang sebagai media yang baik sebagai salah satu jenis pangan yang dapat memenuhi kebutuhan khusus pada manusia. Cookies seringkali dikonsumsi sebagai makanan selingan di antara dua waktu, yaitu antara pagi dan siang atau antara siang dan malam. Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan cookies yaitu pengaduk atau mixer, loyang, baskom adonan, oven, rubber spatula, sendok, kuas, dan timbangan. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan cookies yaitu tepung terigu, susu skim, telur, gula, margarin, garam, bahan pengembang atau leavening agents, dan lemak. Kemudian pada pembuatan cookies terdapat beberapa formula. Salah satu contoh formula yaitu terdiri atas tepung terigu 100 gram, tepung gula 35 gram, telur 2 butir, baking powder 0,25 gram, kemudian lemak yang terdiri atas campuran dari shortening 20 gram, margarin 15 gram, dan minyak kelapa 15 gram. Atau formula ini dapat dikembangkan sesuai dengan selera dan pertimbangan ekonomis. Kemudian pada proses pembuatan cookies terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama yaitu pembuatan adonan, di mana dengan menyiapkan bahan seperti gula, susu, margarin, dan garam secukupnya, kemudian dikocok selama 5 menit atau hingga membentuk krim. Kemudian ada proses pencampuran, yaitu pencampuran dengan tepung terigu dan bahan pengembang atau baking soda dan dikocok hingga tercampur rata atau homogen. Setelah itu ada tahap pencetakan yang bentuknya bervariasi tergantung selera. Kemudian tahap berikutnya adalah pembakaran yang dilakukan dengan oven pada suhu 180 hingga 200 derajat Celcius selama 16 hingga 20 menit. Selanjutnya, pengemasan dan penyimpanan. Pada kemasan cookies terdapat dua kemasan, yaitu kemasan primer dan kemasan sekunder. Kemasan primer yaitu kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk seperti toples, kertas minyak, paper cup, kotak plastik mika, plastik seal, dan plastik yang dipres dengan vakum sealer. Kemudian, kemasan sekunder merupakan kemasan yang digunakan selama proses pengangkutan yang biasanya berupa kantong plastik ukuran besar, kotak karton, atau kardus. Sedangkan untuk penyimpanan cookies, ini dapat disimpan di dalam ruangan sejuk dan kering dengan suhu di bawah 30 derajat Celcius dan dapat disimpan dalam jangka waktu lama, yaitu berkisar antara 3 hingga 6 bulan. Tetapi apabila cookies yang disimpan berubah menjadi kurang rapuh, maka dapat dilakukan pemanggangan kembali dalam waktu kurang lebih 5 hingga 10 menit. Selanjutnya, pemasaran. Pemasaran cookies ini dapat dimulai dari ruang lingkungan, kemudian konsumen diberikan tester. Setelah itu dapat juga dipasarkan di pasar tradisional, kemudian dipasarkan melalui sosial media. Setelah itu dapat juga dilakukan inovasi atau modifikasi tampilan sehingga akan menarik perhatian konsumen, dan juga pemasaran dapat dilakukan dengan kerjasama dengan toko. Karakteristik mutu produk. Karakteristik mutu cookies yang baik yaitu berwarna kuning kecoklatan atau sesuai dengan warna bahan yang digunakan, tekstur renyah, tidak keras dan kering, lembut tidak kasar, aroma harum ditimbulkan karena adanya kesesuaian bahan yang digunakan,
Rasa manis yang ditimbulkan karena banyak sedikitnya penggunaan gula. Selanjutnya HACCP. Alur tahap penerapan HACCP dimulai dari tahap pertama yaitu menyusun tim HACCP, tahap kedua mendeskripsikan produk, tahap ketiga mengidentifikasi tujuan penggunaan, tahap keempat menyusun diagram alir, tahap kelima mengkonfirmasi diagram alir di lapang, tahap 6 melakukan analisis bahaya, tahap 7 menentukan titik-titik pengendalian kritis, tahap 8 menentukan batas-batas kritis untuk masing-masing CCP. Tahap 9 menentukan suatu sistem monitoring atau pemantauan untuk masing-masing CCP. Tahap 10 menentukan tindakan koreksi jika ada penyimpangan dari batas kritis. Tahap 11 menentukan prosedur verifikasi. Tahap 12 menentukan sistem dokumentasi dan sistem penyimpanan catatan atau rekaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.